Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Lancang Kuning, jurusan Teknik Informatika, ingin menjelaskan mengenai metode NIFE-BS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami yang pertama yaitu Nama saya Andreas Alfandi. lalu selanjutnya saya sendiri Divo Aulia Dentizal, dan sebelah saya Rizul Afandi. Dan yang terakhir ada yang bernama Sultan Martahan yang saat ini berhalangan hadir dikarenakan dia sedang di luar kota dan mengalami gangguan jaringan. Namun kami sangat berterima kasih kepada Sultan Martahan atas bantuannya dalam mengerjakan metode NFBS ini. Nah, berikutnya kami menggunakan jurnal dari mahasiswa STMIK Amik Riau yang berjudul Menentukan Kualitas Pelayanan Maskapai Penerbangan Domestik dengan menggunakan metode NIFE-BS. Yang akan menjelaskan mengenai jurnal ini adalah Saudara Andreas Alfandi. Kepada Andreas Alfandi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Rifa Aulia. Saya akan melanjutkannya. Yang pertamanya abstrak. Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Regional Pekanbaru mempunyai wewenang terhadap semua aspek terkait dengan layanan angkutan udara dalam kawasannya. Secara berkala dan terus-menerus diperlukan data terbaru terkait nilai standar kepuasan pengguna jasa angkutan udara melalui persepsi masyarakat terhadap maskapai penerbangan yang digunakannya. Apabila tanggapan masyarakat terus bergerak positif sepanjang waktu, maka pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Regional Pekanbaru dapat meningkatkan standar kualitasnya. Pelayanan dari jasa maskapai penerbangan agar mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Untuk itu, dengan adanya sistem pendukung keputusan menggunakan metode maskapai penerbangan domestik serta menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan standar kualitas maskapai penerbangan domestik pada setiap jasa maskapai penerbangan. Ada 4 kriteria pemilihan kualitas maskapai penerbangan, yaitu ketepatan waktu, harga tiket, pelayanan, dan kenyamanan yang dijadikan sebagai standar ukur dalam penilaian kualitas jasa penerbangan setiap maskapai. Keseluruhan data akan berkontribusi pada standar kualitas layanan penerbangan udara di Indonesia. Data dalam sistem memiliki 35 item data testing. Berdasarkan hasil ranking, maskapai yang memiliki kualitas baik adalah Citylink yang memperoleh nilai probabilitas tertinggi, yaitu sebesar 5,6 5,674, ya, gitulah pokoknya. Lanjutkan. Dibanding dengan yang lainnya. Kata kunci pendukung keputusan maskapai penerbangan rankingan. Saya kembalikan kepada Diva Aulia. Terima kasih kepada Saudara Andreas Alfandi atas penjelasannya mengenai jurnal yang kita gunakan. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara kerja metode NIFE-BS berikut,
alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu NetBS yang akan dijelaskan oleh saudara Harizul Afandi. Kepada Harizul Afandi saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Divo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu NetBS. Metode NetBS merupakan metode yang baik di dalam mesin pembelajaran berdasarkan data training. Dengan menggunakan probabilitas bersyarat sebagai datanya, algoritma menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Itu disampaikan oleh Saudara Saleh 2015. Keunggulan utama dalam menggunakan metode Bayes adalah penyederhanaan dari cara klasik yang penuh dengan integral untuk memperoleh metode marginal. Disampaikan oleh Hadi dan Diana tahun 2019. Tahapan proses Naive Bayes yang pertama adalah menghitung jumlah kelas atau label, yang kedua menghitung jumlah kasus per kelas, yang ketiga kalikan semua variabel kelas, yang keempat adalah bandingkan hasil per kelas. Persamaan dari teorema Bayes adalah P dalam kurung A garis B dalam kurung tutup kurung sama dengan P buka kurung dalam kurung B garis A dikali P dalam kurung A dibagi dengan P dalam kurung B. Keterangannya adalah dari persamaan satu di atas, yaitu P yang merupakan probabilitas dari A dan B terjadi bersama-sama. Kemudian P probabilitas B dan A terjadi bersama-sama. Selanjutnya probabilitas P dan P dalam kurung A merupakan probabilitas kejadian, dan yang terakhir P dalam kurung B merupakan probabilitas kejadian B. Selanjutnya data training dan data testing. Pada penelitian pengambilan sebuah keputusan menggunakan NBC atau Naive Bayes Classifier, hal paling penting adalah data penelitian terdiri dari data latih dan data uji. Pernyataan dari Suryadi dan Nurdiana tahun 2016. Data latih digunakan untuk melatih algoritma klasifikasi, kemudian data uji atau testing digunakan untuk menguji algoritma atau model yang telah dilatih. Pernyataan dari Saifuddin 2018. Kemudian hasil dari proses training akan diambil sebagai acuan dalam proses testing. Diambil oleh penjelasan oleh Aziziyah dan Kustanto 2016. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Divo. Terima kasih kepada Saudara Harizul Afandi. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana cara kerja metode NetBayes. Nah, di sini saya mengambil data testingnya dari jurnal, hanya 1-15 saja, tidak sampai 35, supaya bisa review ulang di Excel saya. Nah, setelah saya masukkan ke dalam Excel, kita mendapatkan data mengenai kualitas pelayanan pada maskapai masing-masing pesawat. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menggunakan metode NetBayes adalah menentukan label dari data yang kita dapatkan. Di sini ada sekitar 5 label, yaitu maskapai, waktu, harga, kenyamanan, dan pelayanan. Nah, untuk mendapatkan nilai probabilitas dari masing-masing label tersebut, kita membutuhkan adanya himpunan. Di sini untuk menentukan himpunan dari label waktu, kita ada himpunannya, ada on time dan delay. Nah, untuk mendapatkan nilai probabilitas dari on time dan delay, kita harus menghitung ada berapa on time dari masing-masing maskapai. Nah, untuk Garuda Indonesia ada 2 yang on time dan 1 delay. Begitu seterusnya kita lakukan pada masing-masing maskapai. Setelah kita mendapatkan nilai himpunan on time dan delay dari masing-masing maskapai, kita menjumlahkan
kita jumlahkan nilai dari masing-masing maskapai, nilai on time dari masing-masing maskapai tersebut sehingga mendapatkan total 9. Begitu juga di bagian delay sehingga mendapatkan nilai total 6. Nah, bagaimana mencari nilai probabilitasnya? Untuk mencari nilai probabilitasnya bisa kita lihat di sini. Nilai on time pada maskapai Garuda Indonesia kita bagi dengan total. Kita bagi dengan total dari on time seluruh maskapai. Setelah kita bagi, maka dapatlah hasilnya 0,22 untuk probabilitas nilai on time Garuda Indonesia. Begitu seterusnya pada maskapai yang lainnya. Untuk delay pun juga sama. Nah, setelah kita mendapatkan nilai probabilitasnya, kita lakukan pada setiap label, yaitu seperti label harga, label kenyamanan, dan label pelayanan. Nah, di sini saya juga menambahkan yang pada label maskapainya agar kita mendapatkan seluruh nilai probabilitas dari setiap label. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita mencari nilai likelihood-nya. Bagaimana cara mencarinya? Di sini kita kalikan sesuai yang ada di jurnal. Di sini, di jurnal ini. Kriteria yang dimintanya adalah untuk ketepatan waktunya harus on time, harga tiketnya harus murah, kenyamanannya harus bagus, dan pelayanannya harus ramah. Nah, jadi kita kalikan seluruh nilai probabilitas dari masing-masing maskapai yang berkriteria harus bagus, on time, murah, dan ramah. Nah, setelah kita kalikan, maka akan mendapatkan nilai probabilitas dari masing-masing maskapai. Di sini Garuda Indonesia mendapatkan nilai probabilitasnya 0, Batik begitu juga, dan Lion Air Citylink mendapatkan ada nilainya. Nah, untuk rankingannya kita membagikan nilai likelihood dari maskapai tersebut. Nah, kita bagikan dengan jumlah seluruh nilai probabilitas dari maskapai tersebut. Setelah kita bagi dari jumlah seluruh maskapai tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai probabilitas untuk rankingannya. Dan setelah kita dapatkan nilai yang paling tinggi, nilai probabilitas tinggi, dialah yang akan mendapatkan ranking satunya. Nah, saya rasa hanya begitu saja untuk metode Net Bayes. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.